wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hamzah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak Nur Salam, MPD. Baik, yang pertama definisi ragam bahasa menurut Bachman pada tahun 1999, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sedangkan ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999 sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Sedangkan ragam bahasa menurut Fishmanet 1998, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Jadi jenis-jenis ragam bahasa secara berkomunikasi ini ada dua. Yang pertama verbal dan yang kedua non verbal. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang jenis ragam bahasa verbal. Nah, jenis ragam bahasa verbal ini juga ada dua. Yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Sedangkan ragam tulisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung penulis menyampaikan gagasan atau idenya, tidak pada saat ide itu dibuat atau dituangkan ke dalam tulisan, sehingga jika terdapat struktur kalimat yang kurang baik akan dapat mengganggu pembaca. Baik, selanjutnya komunikasi secara nonverbal. Apa sih komunikasi secara nonverbal itu? Jadi komunikasi secara nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan, kontak mata, sentuhan, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penampilan. Jadi bisa kita lihat ya, orang bisu itu mereka itu termasuk golongan nonverbal karena mereka tidak menggunakan mulut ya untuk berbicara, tidak mengeluarkan suara, tetapi mereka menggunakan tangan, bahasa isyarat. Nah, itu termasuk dengan nonverbal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan situasi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama secara resmi dan yang kedua secara tidak resmi. Baik, yang pertama ragam bahasa berdasarkan situasi secara resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, misalnya surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam bahasa resmi diantaranya yaitu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, kalimat digunakan adalah kalimat yang lengkap, bukan kalimat yang tidak lengkap ya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang ragam bahasa secara situasi yang resmi. Sekarang ragam bahasa secara situasi tidak resmi. Ya, ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya ya dalam percakapan sehari-hari. Terus chatan kita kepada teman, kepada siapapun, intinya dalam chat. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi diantaranya yaitu digunakan dalam situasi tidak resmi ya, sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap,
berbeda dengan situasi resmi ya. Kalau situasi resmi itu menggunakan kalimat-kalimat yang lengkap, sedangkan kalau tidak resmi dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.